Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Paiman dengan stambuk D1A1-18108 kelas Agribisnis C. Pada saat ini saya akan membahas topik tentang mengidentifikasi kasus COVID-19 terhadap usaha dan ketenaga kerjaan. Adapun inti dari tugas ini yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana COVID-19 masuk ke Indonesia. Yang ketiga, pengertian dari ketenaga kerjaan atau tenaga kerja. Yang keempat, contoh kasus usaha yang terkena dampak COVID-19. Kita akan melangkah kepada topik yang pertama, apa itu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 yang disingkat dengan COVID-19, di mana coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, di mana penyakit ini mengakibatkan penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Kita akan melangkah kepada topik yang kedua, yaitu bagaimana COVID-19 masuk ke Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali terjadi pada tanggal 2 Maret 2020, di mana ada 2 orang pasien COVID-19 dalam kasus pertama yang terjadi di tanah air, yaitu seorang perempuan yang berusia 31 tahun pada kasus yang pertama dan ibunya yang berusia 64 tahun pada kasus yang kedua. Virus corona itu didapat dari warga negara Jepang yang sempat melakukan perjalanan di Indonesia. Pada tanggal 9 April sampai sekarang, pandemi COVID-19 dengan sangat cepat menyebar sampai ke 34 provinsi di Indonesia. Kita akan melangkah pada topik yang ketiga, yaitu pengertian dari ketenaga kerjaan atau tenaga kerja. Ketenaga kerjaan atau tenaga kerja merupakan bagian dari faktor produksi, di mana tenaga kerja sangat penting dalam kegiatan ekonomi maupun dalam perekonomian suatu negara. Tanpa adanya tenaga kerja, kegiatan perekonomian tidak akan berjalan. Kita akan melangkah kepada topik yang keempat, yaitu contoh kasus usaha yang terkena dampak COVID-19. Di mana saya dapat menemukan kasus yang terjadi pada Rumah Makan Wahyu Langgeng yang berada di Kecamatan Puasia, Andungbahu, Kendari. Pemilik rumah makan ini bernama Ibu Irhana yang berumur 31 tahun, di mana ibu ini adalah pemilik atau owner dari rumah makan tersebut, di mana pemilik rumah makan tersebut memperkerjakan 5 karyawan sebelum terjadi pandemi COVID-19 dan menggaji karyawannya tersebut di atas UMR selama sebulan. Namun, awal COVID-19 terjadi di Kendari pada bulan Maret, di mana rumah makan tersebut belum mengalami kerugian hingga pada bulan Mei sampai sekarang. Di mana rumah makan ini mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis sebesar 50%. Biasanya rumah makan tersebut mendapatkan keuntungan 3 juta per hari, dan setelah pandemi terjadi, turun hingga 1 juta per harinya hingga sekarang. Hal ini yang menyebabkan owner atau pemilik dari rumah makan tersebut harus mengurangi 2 jumlah karyawannya, akibatnya penurunan pendapatan yang didapatkan. Tetapi owner atau pemilik rumah makan ini memilih untuk tidak mengurangi jumlah gaji kepada ketiga karyawannya yang tetap bekerja, melainkan dia mencari opsi lain untuk memilih mengurangi produksi baksonya yang awalnya 10 kg menjadi 5 kg per harinya. Bisa dilihat, ini adalah gambar rumah makan Wahyu Langgeng yang saya kunjungi. Untuk gambar pada tampilan ini, pada bagian sebelah kiri saya, ini adalah foto pada saat wawancara bersama Ibu Irhana, yaitu pemilik atau owner dari rumah makan Wahyu Langgeng ini. Pada sebelah kanan saya, ini adalah foto saya bersama Ibu Irhana atau pemilik owner rumah makan Wahyu Langgeng. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari keempat pembahasan tadi, yaitu
Dapat kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 merupakan pandemi yang sangat meresahkan dan mengkhawatirkan di dunia, khususnya yang terjadi pada rumah makan Wahyu Langgeng, di mana Ibu Irhana sebagai pemilik rumah makan mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis sebesar 50%, sehingga harus mengurangi jumlah karyawannya dan mengurangi jumlah produksi baksonya. Sehingga ini menjadi contoh kasus di mana dapat diambil acuan bahwa pandemi COVID-19 sangat berdampak di seluruh sektor usaha ketenagakerjaan di suatu negara. Itulah tadi hasil pembahasan saya mengenai topik mengidentifikasi kasus COVID-19 terhadap usaha dan ketenagakerjaan. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.